Hai, halo kids, ketemu lagi bersama channel Dadan Senjaya. Kita akan membahas kompas tentang matematika 4, 5, dan 6 karena saya juga sebagai pengajar. Oke, mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian akan selalu sehat walafiat. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Jangan menjadikan hambatan apapun supaya kalian tetap maju. Jangan lupa tetap dipakai maskernya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari KPK dan SPB. Ya, apa sih itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang namanya kelipatan, contohnya kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau untuk kelipatan 3, contohnya adalah misalnya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Oke, pertama akan saya bahas itu adalah bagaimana cara kita mencari KPK. Kenapa hari ini saya akan membahas KPK dan FEB. KPK dan FEB ini bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah tentang pecahan. Ya, bagaimana menyamakan penyebut, bagaimana menyederhanakan sebuah pecahan. Nah, untuk KPK itu biasa digunakan untuk menyamakan penyebut. Ya, karena yang namanya pecahan tidak selamanya penyebutnya sama, mungkin akan menemukan penyebut yang berbeda. Oleh karena itu, untuk penyebut yang berbeda maka bisa digunakan KPK. Oke, kita mulai. KPK bukan pemberantas korupsi ya, ini KPK matematika. Oke. KPK itu adalah sebuah kelipatan persekutuan terkecil. Tadi saya sudah mengemukakan contohnya adalah kelipatan 2 dan kelipatan 3 di sini. Ya, untuk kelipatan 2 contohnya tadi saya sudah sebutkan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya, untuk kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya juga. Nah, sekarang kita coba tentukan bagaimana cara mencari kelipatan dari dua buah bilangan ini, yaitu dari angka 2 dan 3. Nah, sekarang kita coba ya. Kelipatan dua buah bilangan dari kelipatan 2 dan 3 ya. Kita coba mencari kelipatan dari dua bilangan yaitu 2 dan 3. Kita coba mencari angka yang sama ya. Dari sini angka yang sama ada di angka berapa? Coba kita sama-sama lihat. Ternyata di sini yang samanya adalah ada di angka 6. Ada di angka 6. Oke, ada di angka 6. Artinya di sini kita sudah bisa melihat bahwa KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Oke. Untuk berikutnya saya akan coba cari soal yang kedua ya, kasih soal yang kedua. Misalnya kita akan mencari KPK dari 4 dan 6 misalnya. KPK dari 4 dan 6. Pertama kita tentukan dulu kelipatannya berapa. Kelipatan 4. Oke. 4 berarti 4 ditambah 4 itu adalah 8. 8 ditambah 4 12. 12 ditambah 4 adalah 16. 16 tambah 4 20 misalnya. Boleh tidak diteruskan? Silakan, selama kalian belum menemukan yang sama dari dua buah bilangan. Ketika sudah menemukan bilangan yang sama, angka yang sama, disitulah kalian boleh berhenti. Oke? Sekarang kembali lagi. 6 tambah 6 itu adalah 12. 12 ditambah 6 adalah berapa ya? 18. 18 ditambah 6 24.
ternyata dari 4 dan 6 ini kita sudah menemukan ada satu angka yang sama, yaitu angka 12. Maka KPK-nya di sini adalah 12. Oke? Udah. Oke. Nanti kalau masih belum paham kalian bisa tanya jawab ya nanti di channel saya. Oke. Selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara kita mencari sebuah SPB. Ya. SPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ya. SPB, faktor persekutuan terbesar. Contohnya, kalau yang namanya faktor, artinya itu faktor itu adalah semua perkalian yang menghasilkan bilangan tertentu. Ya. Contoh misalnya saya kasih di sini 10. Tentukan faktor dari 10 misalnya. Maka jangan lupa kita sebutkan semua perkalian yang menghasilkan 10. Berapa saja? Kita mulai dari perkalian 1. Jangan lupa, karena semua perkalian itu selalu dimulai dari 1. 1 dikali 10. Oke. Kemudian 2 dikali 5. Apakah masih ada? Ternyata sudah habis, sudah tidak ada lagi. Berarti sekarang tinggal kita sebutkan faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 itu sendiri. Sekali lagi. Ini faktor-faktornya. Faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Oke. Sekarang satu lagi. Kita akan mencoba faktor dari 12. Faktor dari 12 berapa saja? Berarti kita harus menentukan ini. Caranya adalah dengan menyebutkan semua perkalian yang menghasilkan angka 12. Oke, kita coba ya. Semua perkalian menghasilkan 12. Oke, saya hapus dulu ini. Faktor dari 12 itu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Apakah masih ada yang lain? Ternyata sudah habis semua, sudah tidak ada lagi. Ya, yang menghasilkan 12 hanya segini. Jangan dibolak-balik biar banyak, tidak. Segini aja. Oke. Nah, dari sini sudah terlihat, kita tinggal menyebutkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke. Bedakan dengan cara kita mencari KPK yang tadi. Kalau KPK kita mencari yang terkecil. Oke. Kalau untuk FEB kita cari yang terbesar. Ternyata di sini baru kita menemukan 12. Nah, untuk menemukan sebuah FEB berarti kita harus mencari biasanya dari dua buah bilangan. Tadi kita sudah mencoba tentang faktor 10, ya. Faktor 10. Saya tambahkan di sini ya. Biar nggak pusing, biar tidak lupa yang tadi. Faktor 10. Sekarang FEB dari 10 dan 12, ya. FEB dari 10 dan 12. Faktor 10 itu berarti 1 dikali 10, 2 dikali 5. Berarti faktornya adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, bagaimana kita mencari FEB dari 10 dan 12? Kita gabungkan dua faktor ini. Ya. Dua faktor ini kita gabungkan berdasarkan angka yang sama. Oke.
Saya tulis dulu di sini. Ini kebetulan faktor 12 sudah ada di sini. Yang faktor 10 ini saya tarik ke sini. Oke. Faktor 10 sama dengan kita sebutkan ini. 1, 2, 5, dan 10. Ada angka yang sama nggak? Berapa saja di sini angka yang sama? Ternyata dari dua buah bilangan 12 dan 10 faktornya adalah faktor 12 dan 10. Faktornya hanya ada 2. Kita lihat hanya ada 1 dan 2. Nah, FPB-nya berapa? Inilah FPB-nya karena yang terbesarnya adalah 2 ya. Jadi FPB-nya adalah 2. Saya tulis di sini. Ini adalah FPB. Oke. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau ada apa-apa tinggal kalian tanya jawab di channel saya, oke? Channel Dadan Sunjaya jangan lupa di like dan subscribe supaya Bapak bisa lebih semangat lagi. Saya bisa lebih semangat lagi memberikan pengetahuan yang saya miliki. Oke? Sampai sini kita ketemu lagi nanti di bahasan yang lain. Sampai jumpa.